Hai semuanya, pada video kali ini aku akan membahas tentang pathway dari apoptosis. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu apoptosis? Oke, terlebih dahulu aku akan menjelaskan mengenai definisi dari apoptosis. Apoptosis itu merupakan suatu jalur kematian sel dengan cara mengaktifkan enzim yang merusak sel. Jadi, apoptosis itu adalah suatu jalur untuk mematikan sel secara terprogram. Kenapa tuh terprogram? Karena apoptosis itu ada suatu pathway-nya. Jadi diawali dengan adanya stimulus. Stimulus ini bisa bersifat patologis maupun bersifat fisiologis. Apoptosis dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik stimulus patologis maupun stimulus fisiologis. Stimulus patologis dapat berupa infeksi pada suatu sel, terpapar radiasi bahan kimia atau bahan toksik, serta mutasi DNA pada suatu sel. Sedangkan stimulus fisiologis dapat berupa pelepasan sel-sel endometrium pada saat haid. Apoptosis diatur oleh gen-gen yang mengkode enzim-enzim yang akan merusak sel sehingga sel-sel nanti akan terfragmentasi dan akan keluar dari membran plasma serta nanti akan difagosit oleh makrofag. Selama apoptosis sel dikontrol dan diatur, serta sel yang mati kemudian difagosit oleh sel makrofag. Apoptosis merupakan suatu mekanisme yang efisien untuk mengeliminasi sel yang tidak diperlukan serta mungkin berbahaya sehingga dapat membahayakan organisme. Apoptosis juga berfungsi mengeliminasi sel yang tidak diinginkan atau sel yang tidak berguna lagi selama proses pertumbuhan sel. Apoptosis memiliki ciri morfologis yang khas seperti membran plasma yang melepuh, sel yang mengerut, kondensasi kromatin, dan fragmentasi DNA serta dimulai dengan enzim caspase dari kelompok sinteina protease membentuk kompleks aktivasi protease multi subunit yang disebut apoptosom. Apoptosis dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti infeksi, khususnya infeksi virus, kegagalan pelipatan protein akibat mutasi dan kerusakan DNA akibat mutasi, hipoksia radiasi dan radikal bebas. Selain faktor patologis, apoptosis juga merupakan mekanisme homeostatis yang menyebabkan kematian sel terprogram. Sel yang mengalami apoptosis akan mengalami perubahan morfologi tertentu yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya dan elektron. Beberapa perubahan morfologi sel yang terjadi selama apoptosis meliputi sel menyusut dan ukurannya menjadi lebih kecil sehingga sitoplasma serta organel menjadi padat, kromatin inti menyusut dan menjadi terkondensasi ke pusat atau di pinggiran suatu proses yang disebut pignosis. Bahan kromatin mengalami pembelahan menjadi fragmen yang terfragmentasi dan kemudian hancur. Sel pecah menjadi beberapa fragmen yang terdefinisi dengan baik untuk dibuang. Perubahan morfologi selama apoptosis ini merupakan ciri khas dari proses kematian sel terprogram yang teratur dan terkontrol secara genetik. Proses ini penting dalam pengaturan homeostasis normal, yang menghasilkan keseimbangan dalam jumlah sel jaringan tertentu melalui eliminasi sel yang rusak dan proliferasi fisiologi. Apoptosis atau kematian sel terprogram dimulai dari 3 jalur yang berbeda, yaitu jalur intrinsik, jalur ekstrinsik, dan jalur porfirin-Cranston. Nah, kali ini aku mengambil yang jalur intrinsik nih. Mari kita lihat video berikut ini. Pada jalur intrinsik, mitokondria menjadi bocor dan mengeluarkan cairan atau protein yang disebut sitokrom C yang memulai apoptosis. Biasanya sitoplasma dan membran mitokondria menampung protein yang disebut BCL2 dan BCLX yang merupakan anti-apoptotik dan menjaga integritas membran mitokondria, mencegah protein apoptosis seperti sitokrom C bocor ke dalam sitoplasma. Namun, jika tidak ada dari sinyal pertumbuhan atau karena gangguan seperti radiasi atau protein-protein stres yang salah melipat disebut BH3 hanya protein yang terstimulasi. Protein BH3 saja terdiri dari pimpit BET yang diminta protein untuk menghalangi fungsi BCL2 dan BCLX. Protein ini selanjutnya diaktifkan menjadi efektor pro-apoptosis disebut PEX and PEG yang membuat saluran di membran mitokondria, memungkinkan protein intramitokondria seperti sitokrom C bocor.
Sitokrom C di sitoplasma berikatan dengan protein yang disebut faktor pengaktif apoptosis. Satu membentuk kompleks yang disebut apoptosom. Kompleks ini berikatan dengan Cas9 dan mulai membelah dan mengaktifkan molekul Cas9 yang berdekatan. Cas9 ini yaitu inisiator Caspase dan molekul Cas9 yang teraktivasi mengaktifasikan eksekusi atau Caspase seperti 3 dan 6 yang menyebabkan apoptosis. Sitotoksik T limfosit atau sel CDH-T menyebabkan apoptosis sel-sel yang terinfeksi atau sel tumor melalui ligan cepat dan interaksi reseptor cepat. Banyak jenis sel mengekspresikan reseptor yang fast reseptor dan sitotoxic cell express fast ligand. Sel T sitotoksik ke dalam reseptor cepat pada sel manusia atau sel yang terinfeksi melalui ligan cepat tersebut dan interaksi ini dapat menghasilkan apoptosis sinyal melalui dua pathway, yaitu jalur ekstrinsik dan jalur efferent Krebs. Pada jalur intrinsik ini aku mengambil Caspase 9 dan Caspase 367. Seperti yang kita ketahui, Caspase 9, Caspase 3, Caspase 6, dan Caspase 7 adalah enzim-enzim kunci dalam jalur apoptosis, yang mana merupakan mekanisme pengaturan kematian sel. Mereka bekerja sama dalam suatu kaskade untuk menginisiasi dan mengimplementasikan apoptosis. Pada video kali ini, aku akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan Caspase 9, Caspase 3, Caspase 6, dan Caspase 7. Caspase 9 berada pada awal jalur apoptosis dan umumnya diaktifkan oleh proses yang melibatkan mitokondria. Aktivasi Caspase 9 melibatkan pembentukan kompleks yang disebut apoptosom bersama dengan APOF1 dan sitokrom C dari mitokondria. Aktivasi Caspase 9 memulai kaskade kematian sel dengan mengaktifkan Caspase 3, 6, and 7. Caspase 3, 6, and 7 adalah caspase efektor yang teraktivasi setelah aktivasi Caspase 9. Caspase 3 memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan banyak perubahan yang terjadi selama apoptosis. Ia mengkatalisis pemotongan substrat-substrat penting, termasuk protein-protein yang terlibat dalam integritas sel dan nukleus. Caspase 6 juga berkontribusi pada pemotongan substrat tertentu yang khas untuk jalur apoptosis. Caspase 7 juga memiliki fungsi serupa dengan Caspase 3 dan keduanya memiliki substrat yang tumpang tindih. Proses transkripsi melibatkan sintesis messenger mRNA dari cetakan DNA. Proses ini penting untuk regulasi ekspresi gen dan produksi protein spesifik. Regulasi ekspresi gen untuk Caspase 9, Caspase 3, Caspase 6, Caspase 7 melibatkan berbagai faktor transkripsi dan sinyal seluler. Gen-gen ini terlibat dalam jalur apoptosis dan ekspresi serta aktivasinya diatur secara ketat untuk memastikan kematian sel yang terkoordinasi dan teratur. Yang pertama, regulasi ekspresi gen. Caspase 9, Caspase 3, Caspase 6, Caspase 7 adalah produk dari gen-gen tertentu. Regulasi ekspresi gen mereka melibatkan berbagai faktor transkripsional dan sinyal seluler. P53 dapat memainkan peran dalam mengatur ekspresi gen Caspase 9. Faktor-faktor transkripsional lainnya seperti NF-kB, nuklear faktor kappa B juga dapat berkontribusi pada regulasi ekspresi Caspase. Aktivasi Caspase 3, 6, and 7 dapat melibatkan pemotongan enzim prekursor pro-caspase oleh caspase lain seperti Caspase 9. Proses ini memicu aktivasi kaskade dan memastikan respon yang terkoordinasi. Yang kedua, interaksi kaskade. Aktivasi Caspase 9 oleh apoptoson pembentuk titik awal kaskade aktivasi Caspase 9 kemudian mengaktifkan Caspase 3, 6, and 7 dengan mengkatalisis pemotongan mereka. Caspase 3, 6, and 7 setelah diaktifkan melanjutkan kaskade dengan mengaktifkan caspase lain atau pemotongan substrat kunci yang terlibat dalam penghancuran sel. Regulasi seluler. Aktivasi Caspase 9 dapat diatur oleh berbagai mekanisme, termasuk sinyal stres seluler, perubahan mitokondria, atau jalur sinyal spesifik seluler. Faktor-faktor ini seringkali berinteraksi dengan jalur-jalur sinyal lainnya, seperti jalur mitogen activated protein kinase atau MAPK, atau jalur phosphatidyl inositol 3 kinase PI3K. Secara keseluruhan, jalur apoptosis melibatkan interaksi kompleks antara Caspase 9 dan Caspase 3, 6, and 7. Regulasi ekspresi gen dan aktivasi kaskade Caspase ini terjadi sebagai respon terhadap berbagai sinyal seluler dan stres, memastikan bahwa apoptosis terjadi dengan cara teratur dan terkoordinasi.
Berikut beberapa protein yang berinteraksi dengan Cas9 pada jalur apoptosis. Protein keluarga BCL2 keluarga protein BCL2 mengatur jalur apoptosis intrinsik dengan mengontrol permeabilitasi membran luar mitokondria dan pelepasan faktor apoptogenik seperti sitokrom C. Cas9 diaktifkan di bagian hilir protein keluarga BCL2 dan dapat mendorong atau menghambat aktivasinya. Yang kedua, APOP1. APOP1 adalah protein adaptor yang berikatan dengan sitokrom C dan Cas9, membentuk kompleks apoptosom yang mengaktifkan Cas9 dan memulai jalur apoptosis intrinsik. Yang ketiga, Cas3, 6, and 7. Cas9 merupakan aktivator upstream dari Cas3, 6, and 7 yang merupakan caspase efektor yang menjalankan program apoptosis. Yang keempat, XIAP atau X-linked inhibitor of apoptosis protein merupakan protein anti-apoptosis yang dapat berikatan dengan Cas9 dan menghambat aktivasinya sehingga mencegah apoptosis. SMAC atau Diablo, aktivator caspase SMAC, turunkan mitokondria kedua atau IAP langsung protein pengikat dengan PI rendah. Diablo adalah protein pro-apoptosis yang dapat berikatan dengan XIAP dan IAP lainnya sehingga melepaskan menghambatan Cas9 dan mendorong apoptosis. Singkatnya, Cas9 berinteraksi dengan berbagai protein dalam jalur apoptosis, termasuk keluarga protein BCL2, APOP1, Cas3, 6 and 7, XIAP, dan Diablo untuk mengatur aktivasi intrinsik, jalur apoptosis dan menjalankan program apoptosis. Peran Cas3, 6, and 7 dalam apoptosis. Yang pertama, fase eksekusi. Cas3, 6, and 7 adalah caspase efektor yang diaktifkan selama fase eksekusi apoptosis, menyebabkan pembelahan berbagai substrat seluler dan pada akhirnya mengakibatkan kematian sel. Kaskade Cas3, 6, and 7 diaktifkan di bagian hilir Cas9 yang diaktifkan oleh jalur apoptosis intrinsik atau Caspase-8 yang diaktifkan oleh jalur apoptosis ekstrinsik. Regulasi ekspresi gen untuk Caspase-3, 6, and 7. Yang pertama, peraturan transkripsi. Ekspresi Caspase-3, 6, and 7 diatur oleh berbagai faktor transkripsi termasuk P53, NFKB, dan STAT yang dapat berikatan dengan rangkaian DNA spesifik di wilayah promotor gen yang mengkode protein ini. Yang kedua, regulasi epigenetik. Modifikasi epigenetik termasuk metilasi DNA dan asetylasi histon dapat memodulasi accessibility gen yang mengkode Caspase-3, 6, and 7. Yang ketiga, regulasi pasca transkripsi. Proses seperti menyambungkan alternatif dan regulasi yang dimediasi mikroRNA selanjutnya dapat memodulasi ekspresi Caspase-3, 6, and 7 pada tingkat pasca transkripsi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya. See you, paka-paka.